Bu Ani, saya juga ingin bertanya begini. Utang itu juga disebutkan karena Pak Jokowi, pemerintahan kali ini teristimewa visinya Presiden Jokowi adalah soal infrastruktur gitu. Tetapi di satu sisi uangnya dari mana? Itulah kemudian utang ini. Bu Ani, pernahkah memberikan masukan pada Presiden Jokowi bahwa infrastruktur memang penting, tetapi ini terlalu ambisius karena resources kita atau pemasukan kita juga sangat terbatas? Sebetulnya kalau kata terlalu ambisius itu kan sesuatu yang tidak proper untuk hal ini. Kalau kita lihat negara kita, yang kita sebutkan saja, MRT yang di Jakarta saja, karena kita ada di lokasi di Jakarta, itu sudah direncanakan dari tahun 1998, tapi karena tidak pernah dieksekusi, akhirnya kita menunggu sampai Jakarta itu totali macet dulu, kemudian baru kita mengatakan ini urgent dan harus dibangun. Kalau kita bicara tentang jalan tol di Indonesia, 1.300 km itu nggak ada apa-apanya dibandingkan kalau kita jumlah luas geografi kita. Kalau kita bicara tentang pelabuhan, darat maupun laut, negara yang disebut negara kepulauan, masa membangun airport sama port itu adalah sesuatu yang kemewahan? Tidak ada. Jadi dalam hal bahwa Presiden menginginkan investasi infrastruktur itu untuk menjaga Indonesia sebagai negara kesatuan dan juga untuk menciptakan konektivitas antar pulau dan antar desa dan kota. Saya ingat 2004 saya menjadi anggota kabinet di Pak SBY, zaman Pak Presiden SBY. Waktu itu ekonomi kita size-nya hanya 2.400 triliun. Hutang, bukan karena Pak SBY bikin hutang, tapi itu hutang yang berasal dari sebelumnya, itu sebesar 1.200 triliun. Jadi utang terhadap GDP kita itu separohnya. Walaupun utangnya cuma 1.200 triliun. Sekarang orang melihat utang 3.400 triliun, banyak banget, kayak 3 kali lipat. Ini kayak Indonesia krisis nggak? GDP kita sekarang udah 13.600 triliun. Jadi kalau secara prosentase, utang yang 3.400 triliun itu lebih kecil dibandingkan yang 1.200 triliun. Iya kan? Ya. Dibandingkan dengan size ekonominya. Mungkin saya akan memberikan contoh seperti ini. Tadi Rosi mengatakan waktu kita sebelum masuk mengenai kredit card. Kalau Anda pendapatannya adalah 10 juta, Anda dapat kredit card yang maksimum limitnya 1 juta. Kalau pendapatan Anda sekarang 25 juta, Anda minta kredit limitnya 5 juta. Itu tidak berarti bahwa kalau Anda punya kredit 5 juta, kemudian Anda mengatakan Anda lebih buruk situasinya dari yang 1 Jadi juta utang itu juga harus dilihat dari kemampuan. Kemampuan dan size ekonomi keseluruhan. Ya. Cuman begini Bu Ani, kritiknya adalah bagaimana mungkin di pemerintahan Pak Jokowi ini utangnya sudah 1.000 triliun lebih. Itu sama dengan satu periode pemerintahan Pak SBY. Nah itu kan sama seperti tadi perbandingannya. Pertama saya akan mengatakan bahwa selama ini Indonesia dari tahun 97-98 waktu terjadinya pergantian dari Presiden Soeharto kemudian ke masa reformasi dan menghasilkan presiden-presiden yang dipilih secara demokratis. Sayangnya waktu pergantian Presiden Soeharto itu terjadi pada saat terjadi krisis ekonomi yang menyebabkan negara harus menanggung perbaikan sektor keuangan yang waktu itu mengalami krisis. Ya, krisis 97. Jumlahnya besar sekali, sampai hampir 100% dari total GDP kita waktu itu adalah tambahan utang hanya untuk memperbaiki sektor keuangan. Sehingga semenjak itu karena hutang terhadap GDP kita itu 100%, setiap kali kita napas itu kita berat banget dengan utang ini. Sehingga presiden-presiden selanjutnya dari mulai Pak Habibie sampai sekarang kepada Pak Jokowi banyak yang melakukan bagaimana menghemat dan membuat APBN ini sehat dulu supaya kita tidak mengalami yang disebut krisis utang itu. Dan oleh karena itu turun dari mulai Pak Habibie, kemudian Pak Gus Dur, Ibu Mega, Pak SBY dan artinya, sekarang. Bu Ani, nah sekarang ada saya belum jawab, aku belum jawab pertanyaan Rosi. Yaitu bahwa kenapa Pak Jokowi sekarang harus melakukan secara kecepatan dan magnitude-nya besar. Karena tadi investasi di bidang sumber daya manusia yang mungkin banyak tertunda.
investasi di bidang infrastruktur yang sama sekali tidak dilakukan dalam jumlah yang cukup sehingga menyebabkan kemacetan, ekonomi Kita biaya tertinggal tinggi. di bidang infrastruktur. Maka kita sekarang harus mengejar. Kalau kita tunda, tidak memecahkan masalah juga. Dan oleh karena itu kebutuhannya menjadi sangat besar. Kalau pertanyaannya apakah persoalan di utang, kalau menurut saya kalau lihat APBN yang 2.200 atau 2.080 triliun ini, kalau saya mau mengajak masyarakat, coba dipelototin yang bagian belanja aja. Karena itu yang penting, Ya. masyarakat mengatakan saya dapat apa dari belanja itu. Ada yang dapat subsidi beras, ada yang dapat subsidi pupuk, ada yang dapat subsidi listrik, ada yang menikmati dalam bentuk gaji, ada yang menikmati dalam bentuk infrastruktur yang kemudian menyebabkan irigasinya bisa menyebabkan air masuk ke sawah saya. Jadi begitu banyak yang ada di dalam APBN itu yang orang akan mengatakan ini bermanfaat nggak buat kami? Hanya sebagai rakyat? ada begini Bu, ada janji kampanye yang disebutkan oleh para politisi, ada janji kampanye yang tak konsisten katanya. Janjinya berdikari, tapi ternyata hutangnya menggunung. Sebetulnya kalau saya boleh mengatakan definisi berdikari, orang selalu punya romantisme untuk berdikari itu kita nggak butuh siapa-siapa. Manusia itu adalah makhluk sosial. Nggak ada orang mengatakan walaupun apa-apa kita tetap butuh saling membutuhkan. Tapi itu tidak berarti bahwa kita tergantung. Butuh itu adalah interaksi. Jadi pamannya Indonesia itu ekspor, tapi pada saat yang sama kita impor. Tidak berarti, oh kalau impor itu kami menjadi tidak aman. Enggak juga. Itu yang menyebabkan ekonomi dunia itu saling tumbuh. Jangan lupa ya, waktu Presiden Soekarno menyampaikan mengenai masalah kemerdekaan Republik Indonesia, di dalamnya ada pesan mengenai kita ingin menjadi warga dunia yang menjaga keamanan dan ketertiban dunia. Itu ada di dalam kata-katanya. Kata-kata itu saja menunjukkan bahwa Indonesia itu berinteraksi dengan dunia. Berinteraksi. Nah, kalau kita berinteraksi dengan dunia itu bisa melalui perdagangan, bisa melalui manusia yang entah melalui pendidikan, melalui turis, dan kita bertukar ide. Kita ini negara besar, jangan selalu merasa kita khawatir. Nah, berdikari itu adalah kalau kita sebutkan di dalam waktu saya kerja di Bank Dunia, food security, energy security, water security, integrity dari Republik Indonesia. Kalau kita bilang food security, Presiden Jokowi selalu minta kepada menteri pertanian, menteri PU, irigasi cukup atau tidak, masyarakat dapat apa enggak benihnya, padi, apakah kita sediakan pupuk sehingga petani bisa melakukan penanaman padi sehingga utang ini sebenarnya nggak ada muncul. hubungannya dengan mandiri, berdaulat. Itu adalah hal yang biasa dalam mengelola perekonomian. Saya ingin suatu bertanya negara. saja, di seluruh dunia ada nggak negara yang tidak punya utang? Hampir tidak ada. Negara yang mungkin dibayangkan sama pemirsa kayak tetangga sebelah kita aja lah, Singapura, sama Malaysia, kan kita selalu merasa bahwa kita, oh mereka lebih kaya dari kita. Utang mereka lebih kecil atau lebih banyak dari kita? Bu Ani, ada tudingan Enggak, bahwa itu pertanyaannya harus dijawab dulu, Ros. Ya. Enggak kan? Orang selalu mengatakan Jepang lebih hebat dari kita. Amerika yang katanya negara superpower. Utang mereka gede banget, Ros. Bu Ani, Tapi mereka nggak merasa nggak mandiri loh. ya utang Jepang Saya tidak mau ngikutin kayak Jepang atau Amerika yang utangnya gede. Tapi artinya kita konteks mengatakan global bahwa saat kita... ini tidak ada satupun negara yang tidak berutang. Jangan sampai ini kemudian menjadi proyek mangkrak. Kalau proyek mangkrak itu kan persoalan lain lagi ya. Mungkin karena kemudian ada korupsi yang kemudian diinvestigasi dan berhenti. Itu yang terjadi banyak sekali dengan proyek mangkrak di beberapa universitas waktu itu. Tetapi mangkrak kalau masalah bahwa Anda tidak mengkalkulasi bahwa ternyata persoalan teknisnya sulit. Katakanlah Indonesia itu negara kadang-kadang tanahnya mudah longsor. Ataukah dalam hal ini kita tidak melihat bahwa kita itu negara yang punya banyak sekali gempa bumi. Ini semuanya kan masalah teknis yang harus dimasukkan di dalam perencanaan. Kemudian kalau kita membangun infrastruktur, kadang-kadang kita harus merealokasi orang, memindahkan orang secara baik, atau tidak membuat lingkungan menjadi rusak. Saya kerja di World Bank, waktu itu kerjaan untuk menyiapkan satu proyek bisa sampai 25 hingga 30 bulan sebelum groundbreaking. Saya akan berjanji kepada masyarakat Indonesia bahwa pengelolaan keuangan negara
dilakukan secara sehati-hati dan sebijaksana mungkin. Kami mengelola keuangan negara dengan setransparan mungkin. Pilihan kebijakan ada di masyarakat. Kita mendengar, kita tentu melihat janji presiden sebagai pimpinan yang dipilih oleh masyarakat. Dan kemudian kita coba mengawinkan keinginan masyarakat ini dengan janji presiden sehingga dia menjadi suatu program-program yang bisa didanai secara hati-hati namun tetap bisa sustainable atau berkelanjutan. Itu janji saya kepada Republik dan kepada rakyat Indonesia.